dari zakat itu dalam penyalurannya harusnya pengentasan kemiskinan. Ya, betul, betul. Akhirnya bagaimana 50% paling enggak itu bersifat produktif. Oh. Artinya bahwa kadang kemiskinan itu disebabkan oleh faktor ketidaktahuan ya. Kemiskinan itu bisa jadi karena faktor ketidakpedulian orang lain untuk memberitahu orang itu. Tapi pasti dibantu itu, Mas? Insya Allah selama banyak orang yang berzakat di Basnas dibantu. Gitu ya. Boleh, nanti mungkin hasil diskusi ini nanti jadi satu masukan. 50 anak disabilitas dulu kita latih, nggak usah banyak-banyak ya. Kita kan bukan Superman yang bisa membantu semua problem betul. ya. Hai, apa kabar teman-teman semua? Kita ketemu lagi di Yuk Suarakan. Serial kali ini kita akan bertemu dengan sosok yang luar biasa, menginspirasi. Beliau tokoh muda, maksudnya lebih muda dari saya. Mungkin seumuran dengan teman-teman semua. Beliau adalah Ketua Kadin Kota Semarang dan Ketua Basnas Kota Semarang. Mas Arnas Andrar Asmara. Sore, siang menjelang sore. Ya. Bu Probo, Mbak Rini ya. Saya bingung manggilnya. Ya, soalnya ada yang manggil Bu Yukti, ada Mbak Yukti, ya. Bu Probo. Manggilnya Bu Probo aja. Biar nggak banyak yang sama ya, Mas ya. Nggak banyak yang sama. Jadi Mas, terima kasih kita sudah diberi ruang ini di kantor Kadin ya teman-teman, kantor Kadin Kota Semarang. Kemudian kita akan ngobrol tentang banyak hal, tapi dalam waktu yang singkat. Siap. Pertama-tama saya mau nanya soal Basnas, Mas. Yeah. Basnas itu gimana sih sebetulnya konsepnya? Konsep Basnas, jadi Basnas itu lembaga zakat pemerintah, tapi non struktural. Jadi ibaratnya lembaga resminya pemerintah lah, representatifnya pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tugas kami sebenarnya ada dua, Bu. Jadi dalam Islam gitu ya, bahwa kita ini kan ada rukun Islam namanya. Nah, rukun Islam yang menurut saya loh ya, yang paling kadang itu terlewatkan, itu masalah zakat. Nah, akhirnya tugas kami adalah bagaimana mensosialisasikan, mengingatkan orang yang sudah paham tapi harus diingatkan, orang yang belum tahu diberitahu, kan banyak banget. Orang yang sudah tahu pura-pura nggak tahu gitu kan. Nah, kita mengingatkan, jangan lupa nih ada kewajiban yang ada dalam rukun Islam yang itu merupakan kewajiban dari Allah yang harus kamu laksanakan. Itu yang disasar PNS? Enggak, yang disasar ya seluruh masyarakat yang nisabnya, ada nisab nih, yang dia penghasilannya per bulan itu di atas 6,5 juta. Gitu. Itu dia harus berzakat 2,5%. Misalnya dia bergaji, nggak gaji pokok tok loh ya, tunjangan dan lain-lain. 7 juta kali 2,5% berapa ya, 150.000 lah. Itu gajinya sudah dikurangi atau belum dikurangi kebutuhan, jadi sisanya segitu atau penerimaannya segitu? Iya, kalau saya pribadi ya belum saya kurangi dengan kebutuhan sehari-hari misalnya, nanti nggak sampai segitu, pasti ya, sampai. Kan saya bilang makanya orang 7 juta kali 2,5% kan cuma 150. Iya, betul. Tapi kita clear nih, clear dalam konteks kewajiban dalam agama, dan menurut saya efeknya kan nggak ada janjinya dari Allah yang bohongan, nggak ada. Orang yang semakin banyak memberi pasti banyak akan menerima itu bisa tidak hanya dalam hal materi tapi kesehatan dan lain-lain. Makanya ada ini nih, kiai tokoh agama selalu bilang, kamu kalau sakit sebelum diobati kamu sedekah. Karena itu jadi obat ya. Jadi obat. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi seluruh masyarakat. Nah, gimana dengan penghasilan yang di bawah nisab?
6,5 juta. Ada namanya sodako. Kalau saya pribadi sih sebenarnya tidak hanya zakat, tapi mungkin pas lagi jalan ada pengamen atau apa saya kasihan, itu saya sodako juga. Niatkan untuk sodako gitu ya. Sodako, jadi sodako itu bisa iya, bisa tidak, bisa berbentuk barang, bisa berbentuk uang. Iya, Tapi yang terpenting adalah zakatnya itu 3%. Senyum kan juga sodako, Mas. Sodako juga. Nah, itu kan dari sisi sosialisasi, mengingatkan. Nah, tugas zakat yang kedua adalah menyalurkan. Oh, oke. Menyalurkan itu mungkin Bu Probo bilang, gampang tuh, tinggal menyalurkan aja. Dibuat gampang bisa, Bu. Dibuat gitu gampang bisa. Tapi terus dibikin sulit gitu? Iya, saya buat sulit. Oh, gitu. Karena ada dua nih, ada dua di penyaluran itu, ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya produktif. Yang konsumtif itu ya ibaratnya kalau gampang nih ya Mbak Vivi ya, misalnya saya suruh Mbak Vivi atau minta Mas Asar kan kenal kan, buat sembako gitu. Tapi kan konteksnya kan bukan itu. Inti dari zakat itu dalam penyalurannya harusnya pengentasan kemiskinan. Iya, betul. Akhirnya bagaimana 50% paling enggak itu bersifat produktif. Memberikan dampak modal usaha apa saja sih. Dampak yang mereka mungkin rumahnya tidak layak jadi layak. Dampak yang membuat akhirnya mereka dari seorang yang biasanya menerima jadi memberi. Karena saya lihat kan kira-kira begitu. Basnas di bawah pimpinan Mas Arnas itu banyak mendapatkan penghargaan nasional ya. Tiap tahun kok masih ada aja. Jadi menurut saya pasti ada sesuatu yang baru ya Mas ya, yang dilakukan sehingga mendapatkan penghargaan itu. Ya sebenarnya tidak hanya di Basnas ya, setiap organisasi yang saya pimpin insya Allah tuh saya selalu harus memberikan sebuah kebermanfaatan bagi organisasi itu, tidak hanya buat diri saya tapi kan juga buat pengurus atau masyarakat. Betul. Nah, bagian dari mana kita membuat sebuah dampak itu kan harus menciptakan sebuah kreativitas, inovasi, membuat sebuah quantum leap, membuat sebuah hal yang nggak boleh biasa-biasa saja tapi luar biasa. Masuk untuk ini, kalau saya lihat Basnas juga banyak membantu teman-teman penyandang disabilitas di Kota Semarang. Kalau Semarang ya. Sebenarnya saya tidak melihat mereka itu disabilitas atau non disabilitas, sama saja lah menurut saya. Toh hampir 70% bantuannya pun juga bantuan yang sama gitu kan. Hanya memang ya sama lah, maksudnya dalam konteks bantuan-bantuan hidup, modal usaha sama saja. Kalau orang teman-teman disabilitas pun memang ingin berusaha, ya tentunya walaupun ada stepnya ya Bu ya. Oke, pertama mungkin mereka bikin dalam satu komunitas dulu gitu kan. Nanti kalau sudah besar mereka bisa bisa kita bantu lebih banyak modal usaha. Jadi sebenarnya nggak ada yang ini ya. Dalam hal yang lain misalnya bedah rumah ada. Ya kan sama saja, tidak harus disabilitas. Yang normal pun juga bedah rumahannya. Biasanya kalau teman-teman disabilitas itu mereka kursi roda. Kursi roda, kaki palsu, alat pendengar, alat bantu dengar. Gitu. Jadi yang berbeda itu. Ada yang hampir 7 tahun itu, bayangkan aja Bu Probo, dia itu saya juga bingung ya. Kenapa Mas? Kamu kakinya tuh tabrakan itu, terus dua-duanya diamputasi. Jadi dia hanya di rumah saja. Pakai yang roda itu? Enggak Bu, pakai apa ya Bu ya? Pakai pokoknya cuma geret-geret. Itu 6 tahun 7 tahun. Terus akhirnya someday ada yang ngasih tahu, terus kita buatin kaki palsu. Seneng dia. Cuma saya bingung ya, 7 tahun kemana aja dia ya kasih cek. Masa nggak tahu sih lembaga Basnas gitu kan? Itu dia Mas. Artinya bahwa kadang kemiskinan itu disebabkan oleh faktor ketidaktahuan. Kemiskinan itu bisa jadi karena
faktor ketidakpedulian orang lain untuk memberitahu orang itu. Kan begitu. Atau mungkin orang di sekitarnya juga nggak tahu, Ya, Mas. betul. Nah, ini makanya saya sih berharap ya, sejak sekarang ini gapnya itu semakin menurun. Jadi akan lebih banyak orang yang paham, oh ketika ada tetangga saya begini, saya bisa menghubungi Basnas. Ya. Kalau untuk saya lihat sih Basnas di daerah-daerah lain juga sudah mulai nih, Mas. Ya, Sudah mulai membuka diri. Ada di daerah mana di Jawa Tengah itu juga memberikan bantuan kaki palsu, terus yang membuat kaki palsu itu juga disabilitas juga, sehingga pemberdayaan dan sama-sama menguntungkan gitu kan. Nah, cara mengaksesnya, menjangkaunya itu bagaimana untuk ke Basnas untuk teman-teman ini kan mereka banyak bertanya ini. Basnas kan sebenarnya ada di tiap kabupaten kota, terus ada provinsi, dan kita sebenarnya punya UPZ juga. UPZ kita kan tiap kecamatan ada. UPZ itu apa? UPZ Unit Pengumpul Zakat. Oh. Itu kan representatifnya dari Basnas di tingkat kecamatan. Biasanya ketuanya itu sekretaris camat. Oh, begitu. Itu di tingkat kecamatan ya. Jadi bisa lewat dia bisa. Oh, begitu. Jadi minta tolong Bu Lurah, nanti ke Pak Pusekcam, ketua UPZ, nanti kan mereka buatin pengajuan kepada Basnas. Oh, gitu. Jadi dari teman-teman atau masyarakat ini menyampaikan ke Bu Lurah, minta untuk bantuan Basnas berupa apa gitu. Kan karena Basnas itu diaudit, kita pun kan juga harus mempunyai sebuah bukti tanda tangan lah dari RT RW, syukur kelurahan. Kan tidak harus pakai surat miskin atau apa ya, Mas ya? Di Basnas sih tidak, karena prinsipnya ya ada yang pakai sebenarnya, ada yang enggak juga. Tapi kan kita kan juga ada tim verifikasi lah. Ada tim verifikasi yang biasanya kita ngecek gitu kan. Tapi pasti dibantu itu, Mas? Insya Allah selama banyak orang yang berzakat di Basnas sih dibantu. Gitu ya. Iya. Pernah kekurangan nggak, Mas? Kekurangan sih tidak ya. Hanya kalau saya nih masalahnya kan semua orang mungkin hampir kenal saya ya di Semarang. Jadi nggak bisa nih proposal masuk saya pilih-pilih itu nggak bisa. Jadi akhirnya semuanya ya. Gitu. Ya, yang penting bagi roto gitu loh, kira-kira begitulah. Jadi harus. Tapi ada Basnas di beberapa tempat itu yang misalnya masuk 10 proposal. Ada uang 10 juta nih misalnya dia bagi cuman ngasih 5. Ya kelihatannya besar, lu di daerah sana 2,5 jutaan lu Mas misalnya. Saya bilang, ya tapi kenal aku. Karena orang kalau nggak terima nggak keluar. Tapi ada yang lucu Bu, waktu zaman pandemi kemarin. Pandemi 2020 itu saya malah berpikir waktu itu akan terjadi sebuah penurunan. Tapi yang terjadi malah peningkatan. Oh, peningkatan ya, lebih banyak orang berbagi ya. Dan pada saat yang sama banyak orang yang membutuhkan, jadinya bakbu kalau orang Jawa bilang ya. Tapi ada kendala nggak sih Mas kalau dalam hal ini Basnas dengan teman-teman disabilitas itu ada? Nggak ada. Atau misalkan ada kesalahpaham, pernah nggak terjadi kesalahpahaman? Tidak pernah Ibu, saya pribadi nggak pernah. Saya sering diundang mereka kok di acara-acara yang sifatnya tidak formal ya. Gitu. Teman-teman Tuli menunggu panjenengan. Semalam WA sama saya. Mungkin tapi setelah Lebaran aja ya. Kalau Lebaran itu tell me, telat mikir. Teman-teman Tuli di Kota Semarang setelah Lebaran tahun 2025 ini ketemu Mas Arna. Iya, boleh. Nanti kalau perlu ada beberapa diagendakan aja, atau mungkin nanti kita bentuk. Nanti gampang lah mereka, karena mereka akan mengadakan kegiatan di bulan Tuli di November nanti, November Oktober mereka ada kegiatan besar di Kota Semarang se-Indonesia. Jadi ada Gerkatin Indonesia dan ada Asosiasi Juru Bahasa Isyarat se-Indonesia ngumpul di Semarang. Gitu. Siap. Jadi itu Semarang kan jadi tuan rumah teman-teman Tuli gitu. Nah sekarang Mas, saya akan beralih ke Kadin ya. Mas Arna sebagai Ketua Kadin. Kalau melihat dari saya sampaikan undang-undang penyandang disabilitas itu kan ada 1% tenaga kerja, tenaga kerja untuk swasta yang harus dipenuhi gitu kan, itu memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan.
sangat memungkinkan, tapi permasalahannya kurang tersosialisasi dengan baik. Kurang tersosialisasi. Bagaimana nih cara bisa menyosialisasi? Di suatu saat mungkin disosialisasikan melalui pemerintah kota kalau Semarang atau Kadin kota. Ini saya mensosialisasikan. Nah iya, mensosialisasikan sehingga kita nanti bisa memberikan sebuah surat, walaupun itu belum sebuah kewajiban tapi himbauannya. Ya bisa jadi kalau itu tidak ada sebuah himbauan, sama kayak saya cerita ya, kayak zakat ya, kenapa harus kita sosialisasi berulang-ulang. Bisa jadi orang itu lupa gitu loh, lupa kan nggak diilingi gitu. Karena di Perda ya kan Kota Semarang juga ada. Semua orang membaca Perda. Iya betul. Di Perdanya ada ratusan Ya. aja, saya cuma tahu satu. Padahal itu menurut saya oke juga ya. Contoh, saya beberapa kali ke restoran di luar negeri ya. Yeah. Ada tenaga kerja disabilitas yang ikut bekerja itu, menurut saya malah semakin membuat usahanya itu jadi seksi. Iya betul. Menarik. Jadi keren gitu ya, kan. Karena ada penelitian Mas, saya pernah baca itu di Amerika, ketika usaha itu tenaga kerjanya banyak yang disabilitas, revenue itu naik 5%. Iya. Tapi problemnya tidak semua juga orang disabilitas yang mengirim surat lamaran ke kita. Ya karena banyak faktor juga kan Mas. Ya itu. Karena pendidikan dan kemudian keterampilan dan kadang-kadang ketegaan orang tua. Ya, ya itu. Itu benang kusut yang harus kita benahi satu persatu nanti Mas. Ya. Atau mungkin ada satu wadah di mana mereka mendata teman-teman disabilitas itu yang mau bekerja. Nah, sambil kira-kira kamu sambil mungkin ada ini ya kurikulum vitae-nya ya, apa mereka misalnya apa, terus keinginan mereka bekerja di bidang apa, mungkin oke juga tuh. Jadi kita kalau yang pengusaha mau merekrut mereka langsung bisa lihat database itu. Oh begitu ya. Di satu sisi sosialisasi, satu sisi juga apa namanya pool data tenaga kerja yang siap bekerja. Ya nggak usah banyak-banyak, mungkin 50 itu banyak loh Mas. Oh iya, maksudnya 50 disabilitas dulu datanya. Nanti begitu sudah tambah 100, tambah lagi 100. Terlatih tapi ya, jadi bisa apa namanya bekerja tidak hanya sebagai helper gitu loh. Iya. Jadi supaya bisa mengangkat secara sosial dan secara ekonomi gitu toh. Kalau itu sih menurut saya bukan permasalahan helper atau tidak ya. Jadi mereka mau belajar atau tidak, terus kemampuan mereka untuk kan sebenarnya learning by doing saja sih Bu. Ya. Kayaknya sekarang nggak musim deh mengangkat orang bekerja berdasarkan IPK itu kan. Nggak kayak zaman saya dulu lah. IPK gitu kan. Sekarang kita IPK nomor 2 gitu. Tapi nomor 1 mereka punya integritas yang baik, jiwa yang tangguh, spirit of entrepreneurship dah kayak gitulah kira-kira. Jadi karena saya meyakini bahwa anak-anak muda yang kayak gitu tuh mereka cepat pintar dan learning by doing-nya pasti cepat juga ya. Dan bisa menerima perubahan dengan cepat. Dan apakah itu tidak terjadi juga di teman-teman disabilitas? Ya bisa jadi. Pasti terjadi. Kalau leadershipnya tinggi walaupun punya kekurangan, it's no problem lagi. Oh, semua orang juga punya kekurangan, toh begitu juga. Nah itu tinggal bagaimana menjembatani. Itu harus ada menjembatani. Keren juga sih, Semarang bisa jadi pionir hal ini. Wah, dibikin aja Mas. Gimana boleh. Menjadi satu boleh nanti mungkin hasil diskusi ini nanti jadi satu masukan. 50 anak disabilitas dulu kita latih, nggak usah banyak-banyak ya. Kita kan bukan Superman yang bisa membantu semua problem betul, ya. Nanti Kadin nanti menawarkan kepada anggota yang punya restoran untuk bisa sekaligus memberikan perdanya. Baik, iya. Saya tunggu ini Mas. Ya, kabar baiknya karena saya ini harus disambut ini. Ya, nanti akan menjadi jadi wah, terima kasih banget ini. Sama-sama. Karena Yuk Suarakan ini Mas platform yang ada solusi-solusi apa sih yang akan kita hidup kan harus punya solusi. Ya, betul. Kalau cuma nuntut aja anak saya juga bisa. Jadi ini saya senang sekali siang ini Basnas
teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara proses untuk mengakses Basnas. Ini khusus Muslim ya Mas ya? Problemnya di situ. Karena Walaupun sebenarnya ada dana infak. Yeah. Jadi kalau zakat itu kan aturannya harus aturan regulasi syariah ya. Ada soalnya di Al-Qur'annya 9 asnaf tuh. Tapi di luar zakat, sodakoh itu, makanya rekeningnya itu kan kalau di masjid sendiri-sendiri. Oh, beda-beda. Ada rekening zakat itu. Nah kalau sodakoh infak itu bisa muslim. Cuman memang kadang kita tidak bisa banyak membantu banyak karena kan terbatas. Kan lebih ke zakatnya. Ya, karena saya dengar saya pernah diberitahu bahwa kalau Basnas itu khusus untuk muslim. Sementara teman-teman yang non muslim bertanya, terus kita nggak bisa akses ke Basnas ya Bu? Ya Wah, bisa, saya kurang tahu saya. tapi gitu. ada beberapa teman pengusaha yang non muslim itu banyak yang sodako, bukan zakat ya, sodako di Basnas. Ya kita masukin ke rekening yang sodako. Oh, ada rekening terpisah. Terus, pokoknya semua yang bersifat niatnya sodako itu kita masukin ke situ. Terus satu lagi Mas, sebelum saya tutup ini, sekarang ini kan banyak lansia yang atau anak muda yang stroke, membutuhkan kursi roda dan sebagainya, itu juga bisa ya? Bisa, semuanya bisa. Asal kalau dalam konteks zakat ya, maksudnya asnaf, mereka fakir, miskin, apalah semuanya, fisabilillah atau apa semuanya, pokoknya semuanya bisa. Semuanya insya Allah bisa kita ambil. Aman. Kan bukan uang saya Bu. Amanah. Ya. Baik teman-teman, kita sudah ngobrol bagaimana teman-teman nanti bisa mengakses ke Basnas ya, khususnya Basnas Kota Semarang. Kalau teman-teman di daerah lain ya di Basnas, di wilayah teman-teman masing-masing lewat kelurahan, Pak RT, Pak RW, RT, RW, kelurahan, sekretaris camat dan seterusnya hingga sampai Basnas. Karena dana ini adalah dihimpun untuk menjalankan amanah yang diberikan, jadi pasti aman. Kemudian untuk Kadin Kota Semarang, Mas Arnas siap untuk mensupport teman-teman penyandang disabilitas dengan seperti tadi yang sudah disampaikan. Nggak usah saya perpanjang. Iya, kita coba. Baik Mas Arnas, matur nuwun, terima kasih sekali, sehat selalu. Saya bersyukur sekali bisa ngobrol sore ini. Iya. Matur nuwun, kita pamit ke teman-teman. Makasih teman-teman. Sukses selalu.